Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisandi Kurniawan dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai laporan akhir atau dokumentasi dari kegiatan studi independen bersertifikat sebagai salah satu program KKN rekognisi. Adapun studi independen bersertifikat itu salah satu bagian dari program Kampus Merdeka, di mana Kampus Merdeka ini salah satu program pemerintah yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kemendikbudristek untuk memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai salah satu langkah persiapan karir. Nah, adapun untuk studi independen ini itu merupakan bagian dari program Kampus Merdeka. Tujuannya yaitu memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk beraktivitas di luar kelas. Kemudian program ini juga diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin memperlengkapi dirinya dengan menguasai kompetensi yang lebih spesifik dan praktis, dan juga sesuai dengan minat yang dicari oleh dunia usaha dan industri. Jadi studi independen ini membekali mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. Nah, untuk tempat dari studi independen ini, saya tempatnya itu di Hactive Edge, dan untuk nama programnya itu Introduction to Python for Data Science Kampus Merdeka. Nah, jadi program ini itu secara garis besar mengenai semua hal dasar yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist. Di antaranya seperti implementasi dari ilmu statistik, machine learning, dan visualisasi informasi melalui toolkit atau library bahasa pemrograman Python seperti Pandas, Matplotlib, Scikit-learn, NumPy, dan sebagainya yang berhubungan dengan data science. Nah, adapun untuk perusahaannya itu PT Hactive Technology Indonesia. Hactive ini tujuannya untuk mentransformasi para pemula untuk menjadi digital talent terbaik di Indonesia yang siap bekerja. Nah, adapun di bawah ini platform dari Hactive sendiri yang memiliki berbagai macam kegiatan dan macam-macam bidang IT seperti full stack JavaScript, data science, digital marketing, dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk program yang penulis pilih yaitu To Be a Data Science. Nah, selanjutnya selain belajar course tentang hard skill, pada program ini juga diajarkan mengenai soft skill serta digital mindset. Di mana tentunya baik soft skill atau digital mindset ini bisa gitu membekali mahasiswa untuk memiliki mental yang kuat atau mental yang sesuai dengan dunia kerja. Contohnya misalnya harus pandai untuk beradaptasi, kemudian harus merubah menjadi growth mindset dan sebagainya. Nah, itu diajarkan di studi independen bersertifikat ini, yaitu di Introduction to Python for Data Science Kampus Merdeka. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatannya itu dilaksanakan secara daring atau full online. Jadi setiap minggunya diadakan sesi live melalui Meet, Google Meet atau Zoom agar dapat mempermudah peserta dalam memahami pembelajaran. Nah, tentunya selain itu ada namanya group support system yang disediakan melalui aplikasi Slack dan juga WhatsApp dengan jumlah anggota di setiap kelasnya itu tidak lebih dari 10 peserta supaya lebih efektif gitu dan mempermudah penyebaran informasi, komunikasi, dan membuka ruang diskusi antara anggota dengan mentor. Kemudian kurikulum yang dibentuk pun khusus bagi mahasiswa yang tidak memiliki latar belakang digital atau coding agar dapat memahami konsep teknologi serta menambah kemampuan seperti soft skill dan hard skill dengan mempraktikkan secara langsung melalui kegiatan proyek kelompok atau individu.
Nah, adapun untuk tugas kesehariannya itu, peserta hanya diharuskan untuk membuat resume, serta jika terdapat pada materi yang mengharuskan peserta membuat satu program, maka selain resume harus membuat program juga yang nantinya akan diupload pada Google Classroom. Nah, untuk hal yang dipelajari itu ada 3 hal. Yang pertama, bahasa pemrograman Python. Ini menjadi dasar sintak-sintak yang nantinya akan dituliskan atau diperlukan pada saat membuat model. Kemudian selain Python ada juga library atau toolkit Python seperti NumPy, Matplotlib, Scikit, Pandas, dan sebagainya. Dan terakhir adalah mengenai machine learning, di mana machine learning ini tuh berfokus pada pembelajaran algoritma machine learning. Untuk kategori besarnya itu ada supervised learning dan juga unsupervised learning. Nanti di studi independen itu akan dipecah, semuanya akan dipelajari, semua algoritma baik supervised maupun unsupervised. Implementasinya itu langsung membuat model yang nantinya datasetnya itu berasal atau bersumber dari Kaggle. Nah, untuk yang pertama ini Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membersihkan data, membuat visualisasi dan membangun model oleh para data scientist saat ini. Nah, jadi Python ini bahasa pemrograman yang menjadi dasar untuk menuliskan sintak atau codingan di model nanti. Kemudian bahasa pemrograman juga open source, bisa ditafsirkan dan merupakan bahasa tingkat tinggi, memungkinkan pendekatan yang lebih baik untuk pemrograman berorientasi objek atau PBO. Selanjutnya toolkit atau library. Yang pertama ada Scikit-learn. Ini menyediakan berbagai pilihan algoritma, ada yang supervised dan unsupervised. Jadi Scikit-learn itu intinya berkisar pada kemudahannya, mudah digunakan, kemudian kuat dan tetap mempertahankan fleksibilitas untuk upaya penelitian. Kemudian ketangguhannya juga membuatnya sempurna untuk digunakan dalam berbagai proyek machine learning. Dan Scikit ini tuh cocok gitu, misalnya data frame bisa, list bisa, array bisa langsung diproses. Nah, selanjutnya ada NumPy atau Numerical Python. Ini library Python yang fokus pada scientific computing. Nah, NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk objek dimension array memory dengan list pada Python. Keunggulannya yaitu pada array dibandingkan dengan list pada Python, yaitu konsumsi memori lebih kecil serta runtime-nya lebih cepat. Nah, selanjutnya ada Pandas, Python for Data Analysis. Ini tuh berfokus pada proses analisis data seperti manipulasi data, persiapan data, dan pembersihan data. Nah, pada Pandas ini terdapat 2 objek, yaitu data frame dan series. Selanjutnya ada Matplotlib. Ini tuh berfokus pada visualisasi data seperti membuat plot grafik. Itu sebuah gambar grafik yang terdapat satu sumbu atau lebih. Setiap sumbunya memiliki sumbu X dan Y. Dan data yang direpresentasikan menjadi warna dan glyphs seperti marker, contohnya lingkaran atau lines. Nanti bisa kustomisasi grafik menggunakan library Matplotlib ini dari data yang ada. Nah, kemudian machine learning ini dikembangkan untuk bisa belajar dengan mandiri atau sendirinya tanpa harus ada command atau arahan dari pengguna. Jadi nanti tuh model yang kita bikin ini tuh mesin dapat mempelajarinya dengan cukup menganalisis data yang kita inputkan tanpa harus diperintah. Nah, selanjutnya terdapat project. Jadi di akhir program itu, di akhir sesi peserta diharuskan untuk implementasi keseluruhan algoritma pada machine learning dasar yang sudah dipelajari secara keseluruhan pada sesi sebelumnya. Nah, terdapat 4 final project. Nah, untuk yang pertama ini, nah biasanya final project ini dikerjakan berkelompok gitu, 2-3 orang. Nah, untuk yang pertama ini implementasi dari algoritma linear regression untuk membuat program atau model machine learning yang dapat memprediksi harga pada dataset Uber facelift yang bersumber dari Kaggle. Nah, di model ini tuh
kita menginputkan mulai dari jarak, terus tipe mobilnya apa, namanya apa. Nah, nanti setelah disubmit nanti muncul prediksi harga yang akan kita bayar. Nah, yang selanjutnya ada final project 2. Ini mengenai implementasi algoritma logistic regression dan SVM dalam membuat modelnya ini untuk memprediksi waktu turun hujan. Jadi memprediksi apakah besok hujan atau tidak. Nah, untuk dataset yang dipakai itu dari Rain in Astoria bersumber dari Kaggle. Nah, untuk final project yang ketiga, ini implementasi algoritma dari Random Forest untuk membuat ensemble model untuk memprediksi resiko kematian dengan menggunakan dataset yang bersumber dari Kaggle, yaitu data heart failure. Jadi setelah diinputkan misalnya umurnya berapa, terus apakah mengalami anemia, apakah ada riwayat diabetes, apakah ada riwayat merokok. Dan setelah diinputkan nanti akan keluar hasilnya apakah dia beresiko untuk mengalami kematian atau tidak. Nah, yang project terakhir yaitu implementasi dari algoritma K-means clustering. Jadi untuk mengelompokkan data yang tidak memiliki label ke dalam cluster-cluster yang nantinya akan ditentukan menggunakan dataset credit card data. Nah, jadi di sini tuh ditentukan misalnya dari segi balance-nya, dari segi sering atau tidaknya menggunakan credit card. Nanti akan dibagi atau namanya customer segmentation. Ada yang rendah untuk pengeluarannya, ada yang sedang untuk penggunaan kartunya, ada yang tinggi atau sering menggunakan kartu kredit. Nah, itu untuk final project 4 mengenai customer segmentation. Nah, selanjutnya dari kegiatan studi independen ini cukup terasa dampaknya. Adapun kesannya itu mendapatkan pengalaman yang berharga, tentunya banyak sekali pengalaman, kemudian mendapatkan banyak relasi baru dari berbagai universitas lain maupun dari pihak mitranya sendiri, yaitu PT Hektif Teknologi Indonesia. Kemudian dapat berkarya dengan membuat beberapa model yang merupakan implementasi dari beberapa algoritma machine learning. Kemudian mendapatkan ilmu baru pastinya dan pembelajaran yang menyenangkan. Dan selanjutnya kesimpulannya, untuk program Introduction Python for Data Science yang dilaksanakan oleh PT Hektif Teknologi Indonesia pada program studi independen Sertifikat, itu merupakan kegiatan bertujuan untuk mempelajari bahasa pemrograman Python serta toolkitnya atau library-nya yang berhubungan dengan data science. Selain mempelajari skill, dibekali dengan soft skill dan digital mindset untuk persiapan baik mental maupun mindset pada saat menghadapi dunia kerja, serta dapat memecahkan masalah yang terjadi di tengah masalah atau problem solving. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.